Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang merupakan bukan hanya kunci kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu sendiri. Bahkan ilmu nafi adalah kehidupan itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita, seseorang yang hidup dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh, dialah yang akan bahagia, dia yang akan merasakan kenikmatan hidup atau hayatan thayyibah, sebagaimana firman Allah dalam surat, Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi dia beriman, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Surat apa ayat berapa hadirin? Surat An-Nahl 97. Dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah menyatakan bahwa barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Dan hakikat dari ilmu nafi adalah iman dan amal soleh. Jadi memiliki iman dan amal saleh adalah kebahagiaan hidup. Memiliki iman dan amal saleh adalah kedamaian hidup. Makanya kan Allah berfirman tentang wali-wali Allah, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Mereka orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ayat tadi surat apa, ayat berapa?
Yunus 92 Yunus 6263. Juro? Yunus 6263. Yunus 6263. Nggak jelas. Ayat 62, ayat 63. Oh iya. Surat Yunus. Ya Allah. Syukuran. Dalam surat Yunus, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih, hadirin. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Mungkin sekilas ayat ini kurang menarik bagi sebagian orang. Karena nggak ada iming-iming uang di situ. Mungkin sekilas ayat ini kurang menarik bagi sebagian orang karena tidak ada iming-iming kekuasaan di ayat tersebut. Tidak ada janji tentang fisik, ketampanan, kecantikan. Tidak ada bicara anak, keturunan, cucu. Nggak ada bicara tentang properti, nggak bicara tentang rumah, nggak bicara tentang tanah, nggak bicara tentang gedung. Ayat ini nggak menyinggung tentang network. Tapi orang yang makan asam garam kehidupan, orang yang sudah merasakan pasang surut kehidupan, mengerti esensi dari ayat ini. Apa yang dicari oleh orang dalam hidup selain rasa aman dan bersih dari rasa takut? Ada seorang ulama besar, hadirin, yang luar biasa, Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah ta'ala. Siapa yang tidak kenal beliau? Dan beliau sangat-sangat menarik karena beliau mengalami kehidupan yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Karena hampir semua yang diinginkan oleh orang itu beliau punya. Beliau punya kejeniusan, beliau salah satu yang terjenius, yang tercatat dalam sejarah. Sangat cerdas. Dan siapa orang yang gak ingin kecerdasan? Beliau sudah merasakan bagaimana rasanya jadi orang kaya. Beliau kaya, hadirin. Beliau pernah merasakan kekuasaan karena keluarga beliau keluarga penguasa. Ayah beliau salah satu pejabat besar dan beliau pun juga demikian. Dan menariknya, beliau juga pernah hidup susah. Keluar dari tempat tinggalnya yang mewah dan hidup dengan kondisi yang tidak layak, diriwayatkan. Dan beliau pernah sangat mengerti dunia wanita. Bahkan diriwayatkan beliau pernah mengatakan tidak ada ulama yang lebih mengerti atau tidak ada seseorang pun yang lebih mengerti wanita daripada saya. Dan di akhir atau di menjelang akhir kehidupannya beliau punya sebuah kitab
Dan beliau di kitab tersebut beliau menjelaskan tentang inti kehidupan. Jadi isi kitab itu adalah gabungan antara ilmu, Al-Quran, sunnah Nabi SAW, keterangan para ulama klasik, dan perjalanan kehidupan beliau. Dan beliau sampaikan bahwa inti dari semua ini, kata beliau, adalah tardul ham. Bagaimana kita menghindari kesedihan. Hidup itu tentang menghindari kesedihan dan mencari kebahagiaan. Itu poin. Dan ini menariknya beliau sekali lagi. Beliau nggak bilang hidup ini tentang cari kekayaan, tidak. Dan sulit membantah beliau. Karena kalau orang miskin yang mengatakan kekayaan itu nggak penting bro, ya lu nggak pernah kaya aja gitu. Itu justifikasi. Coba lo kaya, lo ngomong beda deh. Atau itu kita nggak pernah, atau ada orang nggak pernah kaya. Ah bagi gue tuh fasilitas ya gitu-gitu aja. Udah pernah di Presiden Suite belum? Belum. Naik bisnis kelas? Belum. PG? Belum. Terus ini, ya karena belum pernah nyoba aja mas. Kalau udah pernah nyoba mungkin berubah. Tapi beliau paket komplit. Lu sudah ngerasain semuanya. Belum pernah merasakan kekayaan dan belum pernah merasakan kemiskinan. Dua-duanya. Beliau hidup sebagai orang yang jenius. Beliau tahu betapa nikmatnya kecerdasan dan kejeniusan. Betapa banyak di antara kita itu berharap sepintar teman kita waktu di SD, SMP, SMA, karena mereka yang, atau karena teman kita itu yang dipuji oleh guru, menang dalam perlombaan, menang dalam olimpiade matematik, dan beliau khatam itu semua. Dan beliau sampaikan intinya bukan itu. Intinya bukan kejeniusan atau tidak jenius. Intinya bukan kekayaan atau kemiskinan. Intinya bukan popularitas atau tidak populer. Intinya bukan kekuasaan atau tidak punya kekuasaan. Intinya adalah tordul ham. Bagaimana kita hidup tanpa rasa sedih, bahagia. Dan Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang tidak takut dan tidak sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dan itulah ilmu nafi. Ilmu nafi adalah tentang iman dan ketakwaan. Oleh karena itu yang perlu kita tanamkan hadirin. Itu yang perlu kita camkan. Kalau ingin dengar nasihat, dengarlah nasihat dengan orang yang teorinya jago dan pengalamannya luas. Dan itulah para ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Dengar ucapan mereka. Oleh karena itu hadirin sekalian, semoga kita dapat ilmu nafi pada kajian-kajian yang kita hadiri, baik di majelis ini atau di majelis guru-guru kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan ilmu nafi, kuncinya itu satu kata para ulama, yaitu ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. Dan di antara bentuk memuliakan ilmu adalah kita beradab dengan ilmu. Karena bagaimana kita memuliakan ilmu kalau kita nggak punya adab sama ilmu. Dan bicara tentang adab dalam berinteraksi dengan ilmu, salah satu kitabnya adalah kitab yang sedang kita bahas.
Itu Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan bahwa seorang ulama dan penuntut ilmu hendaknya dia membersihkan hatinya. Karena hati adalah wadahnya ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Dan Al-Quran adalah ayat-ayat yang gamblang, yang jelas, yang ada dalam dada orang-orang yang berilmu, dalam hati. Dan itu juga keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bahwa ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati. Cahaya Allah masukkan ke dalam hati. Maka kalau ingin ilmu kita baik, maka bersihkan wadahnya. Sebaik apapun sesuatu, kalau ditaruh di tempat yang kotor, kotornya tempat itu bisa mencemari sesuatu tersebut. Gitu. Air sejernih apapun, kalau kita masukkan ke gelas, yang di sana ada kotoran cicak, kotoran kucing, plus kebo, kira-kira gimana hasilnya hadirin? Rusak. Salah air? Bukan. Anda masukkan ke wadah yang kotor. Begitu juga ilmunya udah bagus, tapi dimasukkan ke dalam hati yang kotor, kotor nantinya. Dan itu real. Maka marilah kita bersihkan hati-hati kita, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah bahas tentang riya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tersebut. Falyatafaddal mashkur. Man yaqra. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخهم ولجميع العلماء والمسلمين. قال العلامة القاضي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الرديئة الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى، والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه. Nah, jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faminal akhlaqir radiyah kama qala Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, al-ghil wal hasad wal baghi wal ghadabu li ghairillah wal gish wal kibar wal riya'u wal ujub. Setelah riya beliau menyebutkan al-ujub. Salah satu virus hati adalah al-ujub. Ini yang bisa merusak ilmu kita. Ini yang bisa membuat perjuangan kita datang ke kajian, baca, mendengarkan, mencatat, nggak ada artinya sama sekali. Ini yang bisa membuat semua kebaikan kita tuh hancur. Karena al-ujub. Al-ujub.
ujub, terpukau dengan diri sendiri. Dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Jurjani, al-ujub huwa ibaratun an tasawwur istihqaqi syakhsi rutbatan la yakunu mustahiqan laha. Ujub adalah sebuah kata, sebuah ibarat yang menjelaskan tentang gambaran yang dimiliki oleh seseorang atau pemikiran yang ada dalam diri seseorang bahwa dia berhak mendapatkan sebuah kedudukan yang sebenarnya dia nggak berhak mendapatkan kedudukan tersebut. Tapi dalam daya imajinasinya atau dalam pemikirannya atau dalam daya khayalnya dia berhak untuk itu. Padahal dia nggak berhak. Atau kalau biasa kita katakan kagum dengan dirinya sendiri, ujub. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama adalah masih ingat ketika Qarun berkata dalam surat Al-Qasas ayat 78, Allah menghikayatkan Qarun mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan segala harta ini ala ilmin indi, karena ilmu yang aku punya. Karena ilmu yang aku punya. Dijelaskan sebagian para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, maksud ucapan Qarun, tahu Qarun kan? Tahu nggak Qarun? Hah? Yang hartanya banyak di Indonesia itu loh. Harta karun, harta karun, harta karun, harta karun. Itu maksudnya Qarun. Bener punya dia Ustaz? Ya bukan, itu istilah. Karena saking banyaknya uang, dia lu selalu benamkan kan. Jadi seakan-akan kalau ketemu dari bawah itu namanya hartanya Qarun. Tapi orang Indonesia kan susah ngomong qaf, jadi karun, harta karun. Jadi ikon kekayaan, ikon kesejahteraan. Nah, Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini semua itu karena ilmuku. Karena ilmuku. Di antara keterangan para ulama seperti diketerangkan Ibnu Katsir, maksud Qarun adalah Allah tuh kasih ini bi anni astahiquhu wa li mahabbatihi li. Allah tuh kasih aku karena memang aku berhak. Dan memang Allah sayang sama aku. Jadi di ilmillahi fiyya anni ahlun lahu. Karena Allah tahu saya pantas dapatin ini semua. Lihat, terpukau dengan diri sendiri. Emang saya pintar, saya tahu, saya ngerti bisnis, segala semuanya. Ya wajar saya dapatin ini. Karena memang saya berhak, saya layak. Lihat apa yang dikatakan Al-Jurjani tadi. Itu khayalan seseorang, pemikiran seseorang, bahwa dia berhak mendapatkan sesuatu yang sejatinya dia nggak berhak. Nggak berhak. Dia dapat itu karena Allah yang kasih. Berhak enggak. Kita dapat apa yang kita rasakan hari ini emang karena kita pantas hadirin? Enggak. Kita dapat hidayah sampai seperti ini. Emang apa yang sudah kita berbuat? Emang pantas kita? Enggak.
Bandingkan dengan apa yang kita lakukan, dengan Abu Thalib lakukan misalnya di zaman itu. Siapa yang bisa head to head dengan dia? Gak pantas. Kita gak berhak. Tapi Allah yang kasih hidayah buat kita. Allah dengan karunia-Nya, rahmat-Nya, itu kasih. Kita gak pantas. Maka begitu kita terkagum-kagum dengan diri kita, ini karena saya, ini karena kecerdasan saya, ini karena ketajaman analisa saya, ini karena kepintaran saya, ini karena semangat saya, ini karena rajin dan work ethic yang saya punya. Lalu saya, itu bisa jatuh ke dalam ujub. Makanya sebagian ulama, hadirin Allah muliakan, sebagian ulama mengatakan bahwa ada kemiripan antara ujub dan riya. Makanya kan Ibnu Jama'ah setelah menjebloskan riya, menyebutkan ujub. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam menjelaskan bahwa farriya'u min babil isyraq bil khalqi wal ujub min babil isyraq bin nafsi. Riya itu syirik, kita tahu riya syirik kecil. Nah, sisi syiriknya apa? Karena ada sisi menyekutukan dengan manusia, ingin dipuji, ingin disanjung, pujian manusia, ada sisi itu, penyekutuan. Lalu kalau ujub, sisi penyekutuannya dengan diri sendiri. Itu kata Allah, dengan diri sendiri. Bahwa kita dapat ini karena kita pantas, karena kita layak, karena kita berhak, karena kita jago, karena kerja keras kita, karena kita jenius, karena strategi kita, karena kepekaan kita, karena kekuatan kita. Makanya sebagian ulama menjelaskan ujub itu macam-macam, hadirin. Ada ujub bil aqli rajih wa dzaka. Ada orang yang terpukau dengan dirinya karena kecerdasan dan kejeniusannya. Al-ijab bil ra'is sadid. Ada yang terpukau dengan pandangannya yang tajam. Al-ijab bil ilmi wa ghazaratihi wa tafawwuq 'ala al-aqrani fi. Ada orang yang ujub karena ilmunya. Karena ilmunya dan bagaimana dia melejit dibanding yang lain. Dibanding yang lain. Misalnya dunia dakwah kajiannya lebih ini daripada kajian yang lain, majelisnya lebih terkesan lebih bagus daripada kajian yang lain. Atau mungkin dia lebih banyak ilmu dibanding yang lain. Lalu dia terpukau dengan itu, saya memang banyak ilmunya, beda dengan yang lain. Itu ujub tuh hadirin. Wal ijab bisyaja'ah, ada yang ujub dengan keberanian. Kok Anda bisa seperti itu? Ya, ini masalah nyali sih bro. Gitu. Lo tau gue sendiri kan, ya gue kalau gitu gue sikat aja. Ya hidup tuh harus berani. Keberanian. Ya kan gue orangnya kalau ada opportunity ya gue maju aja. Gue gak takut. Gue gak takut tuh. Al-ijab bil jamali surah, ada yang ijab dengan keindahan fisiknya, ketampanan, kecantikan. Ketampanan, kecantikan. Kamu kok bisa sih dapetin suami sebaik itu ya? Karena aku cantik. Kamu gak lihat apa? Mau ke tukang kacamata sekarang. Jadi ada banyak wanita yang biasa-biasa aja dapat laki-laki soleh. Ini bukan tentang kecantikan. Ini Allah kasih taufik, Allah jodohkan Anda dengan laki-laki yang baik. Ada banyak perempuan cantik, suaminya biasa aja. Pun gak soleh juga. Dipukulin dan seterusnya. Padahal istri cantiknya luar biasa.
Banyak, bukan satu dua, banyak kasus seperti itu. Jadi ketika Anda diberikan suami yang baik, suami yang soleh, itu bukan karena kecantikan Anda. Itu karena Allah kasih taufik buat Anda. Hadirin Allah muliakan. Al-ijab bil jah, ujub dengan kekuasaan, kedudukan. Jadi karena kekuasaannya dia ujub, dia bisa melakukan semuanya karena saya yang berkuasa, saya yang punya daerah ini. Pokoknya lo di sini tenang aja bro, bilang aja nama gue. Dia kenal, yang enggak. Jadi gimana sih? Itu kelewatan ya. Itu udah nggak punya kekuasaan, sok-sok lah gitu. Tapi kalau benar ketika kita sebut nama dia, mundur tuh orang. Yang awalnya mau ganggu kita nggak jadi. Terus besoknya kita kabari. Benar loh gue nyebut nama lo tuh kemarin. Dia mundur tuh. Ya, lu kayak gak tahu penguasa sini aja. Pokoknya ada apa-apa bilang nama gue aja. Al-ijab bil jah. Wal mansib wa ri'asa. Wal ijab bil ibadah. Ada yang ujub dengan ibadah hadirin. Karena ibadahnya banyak, tahajudnya kuat, sering puasa. Nabi Daud sering berzikir segala macam. Kok Anda bisa sih dapat ini saya? Ya kan lupa surat At-Talq ayat 2 ayat 3. Wa man yattaqilla yaj'al makhraja, barang siapa bertakwa Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki yang tidak ia duga-duga. Ya, itu saya gitu. Nyebelin banget gak sih? Ya itu saya. Jadi dia klaim, saya bertakwa, wajar lah saya dapat rezeki yang berlimpah gitu. Ya saya bertakwa. Jadi terpukau dengan dirinya sendiri. Dia pikir dia dapat itu pantas. Padahal bisa jadi hartanya istidraj. Dan rezeki lebih luas daripada harta. Sebagian nabi gak ada uang. Kita tahu Nabi Musa di Madian gak ada uang. Itu gak menurunkan kedudukan Nabi Musa. Lalu siapa yang lebih bertakwa antara Anda dengan Nabi Musa? Dan kita tahu jawabannya. Lalu al-ijab bima yuqaddimu min khairin wa manfaatin linnas. Ujub dengan jasa yang sudah dia berikan, manfaat yang dia sudah berikan. Jadi jasa yang sudah dia berikan. Dan ya dia sudah punya, dia berjasa, dia beri tebar kebaikan di sana, tebar kebaikan di sini. Lalu dia merasa ya itu saya. Lalu al-ijab bin nasab wa syaraf awil ashira wal qabilah. Ujub dengan nasab, dengan keluarga, strata sosial, dan lain sebagainya. Al-ijab bil mal wal gina, ujub dengan harta, dengan kekayaan, dengan bisnis, dengan rizki yang berlimpah ruah. Itu juga ujub dengan harta karena dia kaya. Dia bisa beli semuanya. Dan itu tadi dia terpukau dengan hartanya dan dipikir hartanya itu karena dia kaya, dia pintar berdagang. Ada orang tuh kalau ngelihat
saudaranya yang miskin langsung komentar, itu dia tuh kayak gitu karena mereka malas-malas. Ada orang langsung bilang gitu. Saya berusaha ya saya begini, saya sukses. Dia lupa bukan apa namanya ke, kemiskinan tidak tidak memastikan bahwa orang itu malas, enggak. Imam Ahmad tuh miskin hadirin, itu kurang rajin apa? Hafal 1 juta hadis, enggak kaya beliau. Wal ijab bi kathratil atba', ujub karena banyaknya pengikut, banyaknya jamaah, banyaknya murid, banyaknya orang yang mengagumi dia, akhirnya dia ujub. Oleh karena itu hadirin sekalian nggak layak kita seperti itu. Banyak yang hadir atau tidak ada yang hadir itu bukan parameter keberhasilan. Bukankah ada nabi yang hanya punya 2 pengikut? Bukankah Nabi SAW mengatakan ada nabi yang hanya punya 1 pengikut? Bukankah ada nabi yang tidak punya pengikut? Kalau parameternya adalah pengikut, maka sebagian kita ada yang lebih baik dari para nabi dan rasul, dan itu nggak mungkin. Itu menunjukkan parameter bukan pengikut. Parameter adalah keikhlasan dan ittiba. Bagi keikhlasan dan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan kagum dengan itu. Jangan kagum dengan hal tersebut. Lalu kita berpikir bahwa orang datang karena kita, enggak. Itu clear. Itu sebuah hal yang sangat lucu ketika kita berpikir orang datang tuh karena kita. Ada banyak contoh. Orang datang tuh bukan karena kita. Orang datang karena diajak temennya. Pokoknya ikut kajian. Sama ustadznya gak kenal juga di waktu itu. Diajak temennya, diajak sahabatnya. Ada yang diajak kakaknya. Ada yang diajak adiknya. Ada yang kebetulan sholat maghrib di masjid tersebut, ada kajian dia ikutin. Karena ustadznya bukan. Karena dia ada urusan, dia belanja di luar, terus sholat maghrib, mampir ke masjid, sholat, ada kajian, duduk, dapat hidayah. Bukan karena invitasi, bukan karena ini, bukan karena itu, bukan. Aduh, bisa jadi karena ustadz lain. Dia dapat hidayah di sebuah kota oleh seorang ustadz, lalu dia dipindah tugaskan. Akhirnya karena dia sudah dapat hidayah, pas di daerah yang baru dia duduk di kajian. Di ustadz yang kedua kan nggak bisa mengklaim, oh itu dia dapat hidayah karena saya. Enggak. Itu karena dia dari ustadz sebelumnya, tapi dia pindah habis itu. Itu sangat banyak hadirin. Nah, jangan sampai kita ujub dalam masalah itu. Dan ini buat kita semua. Jangan sampai panitia ujub dengan misalnya yang datang banyak. Atau sesama jamaah, sekarang yang datang. Itu bukan parameter hadirin. Kalau itu parameter, Nabi SAW berarti di bawah kita. Dan itu gak mungkin, mustahil. Bukan, parameternya bukan itu. Parameternya adalah bagaimana di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parameternya adalah bagaimana saat kita nanti di hari kiamat Allah bertanya kepada kita, wa ilmihi madza amila bih. Anda akan ditanya, setiap orang akan ditanya tentang ilmunya dan bagaimana dia mengamalkan. Lalu kita bisa jawab pertanyaan itu. Itu parameter. Adapun ada yang datang, ada yang ini, bukan parameter. Ada banyak ulama, ada salah satu ulama senior, udah sepuh, diceritakan mengisi kajian di sebuah kota, lalu begitu sampai ke
lokasi masjidnya, beliau melihat parkiran mobil yang mengular di sepanjang jalan di sekitar masjid tersebut. Lalu dengan simpelnya sebagai seorang pendatang yang bukan warga di sana, beliau tanya, di sini lagi ada acara. Kenapa, Syekh? Karena saya lihat mobilnya banyak banget, ada acara kawinan kah atau apa. Kata ininya, panitianya bahasa kita, oh enggak, ini semua jamaah kajian antum hari ini. Apa kata beliau? A'udzubillah min fitnati syuhrah. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah popularitas. Itu. Bukan Masya Allah, Masya Allah. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah popularitas. Lihat. Ulama yang Allah jaga hatinya. Bukan kagum, bukan ini. Padahal udah enak banget tuh kalau mau itu. Semua mereka ini, itu mobil parkir, itu karena ingin ikut kajian Anda. Semoga Allah jaga dari fitnah syuhra. Ini udah sepuh hadirin, sepuh. Kata para ulama, orang-orang yang sudah sepuh udah ini, apalagi punya ilmu, punya ketakwaan, punya ibadah, maka ambisi duniawinya itu jauh berkurang dibanding kita-kita yang muda-muda gitu. Itu aja masih takut. Jangan sampai terjatuh ke dalam fitnah ini. Loh kok kita bisa tenang-tenang saja? Apakah iman kita lebih tinggi daripada mereka? Saya rasa jawabannya kita sudah tahu, nggak mau, tidak. Dan kalau kita mengklaim itu berarti kita jatuh ke dalam ujub. Hati-hati dengan ujub dalam masalah banyaknya jamaah, banyaknya murid, banyaknya pengikut dan seterusnya. Al-ijab bi kathratil abna, dan diantaranya juga adalah ujub karena banyaknya keturunan, banyaknya anak. Ujub gitu loh. Dan akhirnya membuat yang gak punya anak minder, kan begitu. Kalau dia ujub dengan banyaknya anak, maka kalau dia gak punya anak, minder dia. Tertekan gitu loh. Emang itu parameter ya? Bukan. Aisyah gak punya anak hadirin. Radhiyallahu ta'ala anha. Itu salah satu wanita terbaik. Oleh karena itu hadirin sekalian, itulah beberapa bentuk dari ujub. Dan kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan materi kita. Di antara keterangan para ulama adalah tentang apa hukum ujub. Apa hukum ujub? Ujub adalah dosa besar kata para ulama yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menghadirkan azab di dunia dan di akhirat. Ujub akan menghadirkan kekalahan di dunia dan di akhirat. Kita nggak usah bicara diri kita. Tapi marilah kita mengingat apa yang terjadi di perang Hunain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat At-Taubah ayat 25, "Wa yauma Hunain
id a'jabatkum kathratukum. Dan di hari Hunain, sebelumnya laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Allah telah menolong kalian di berbagai macam peperangan. Di berbagai macam kondisi. Wa yauma Hunain, dan ingatlah kejadian di perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum. Ketika banyaknya pasukan kalian membuat kalian ujub. Pasukan yang di sana ada sahabat radhiyallahu ta'ala, ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tahu Hunain terjadi setelah Fatu Makkah. Ada banyak orang yang baru masuk Islam itu ikut serta. Orang-orang yang belum dididik dengan iman yang kokoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu jumlah pasukan sangat besar. Dan di saat itulah ada beberapa pihak yang baru masuk Islam, diriwayatkan mereka mengatakan lan nughallaba an kathrah, kita nggak akan kalah karena banyaknya pasukan kita pada saat ini. Nggak akan kalah kita, nggak akan kalah. Makanya Allah katakan id a'jabatkum kathratukum, ketika banyaknya jumlah kalian membuat kalian ujub, membuat kalian kagum dengan diri kalian. Lupa bahwa selama ini kali tolong itu bukan banyaknya pasukan. Perang Badar, mana yang lebih banyak? Orang musyrik atau Nabi kita SAW dan para sahabat? Orang musyrik. Uhud, mana yang lebih banyak? Orang musyrik Quraisy atau Nabi kita SAW dan para sahabat? Orang kafir Quraisy. Lalu Ahzab, dikepung. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum, ketika banyaknya pasukan membuat kalian ujub. Lalu falam tughni ankum syai'a, itu banyaknya pasukan kalian gak ada manfaatnya sama sekali, gak ada manfaatnya sama sekali, gak ada manfaatnya. Kita tahu di fase awal porak-poranda. Wa dhaqat 'alaikumul ard, dan dunia dan bumi itu terasa sempit bagi kalian. Bima rahubat, padahal bumi itu luas. Lihat bahaya ujub, hadirin. Ujub yang membuat kita tuh nggak bahagia, yang membuat kita nyesek tuh ujub. Dan ini pelajaran, yang ujub pada saat itu bukan seluruh pasukan. Abu Bakar nggak ujub, Umar nggak ujub, Rasulullah SAW nggak mungkin ujub, hadirin. Tapi gara-gara 1-2 orang, itu satu pasukan kena pengaruhnya. Kalau itu bisa mempengaruhi satu pasukan yang di sana ada Rasulullah SAW, lalu bagaimana jika itu terjadi di keluarga kita? Mungkin yang ujub cuman sang suami, atau yang ujub cuman istri. Istrinya udah ngaji lebih tinggi daripada suaminya, ujub istrinya. Itu satu keluarga bisa berantakan semuanya. Satu pasukan ada Rasulullah SAW, ada Rasulullah. Itu Allah berfirman, falam tughni ankum syai'a, itu nggak ada manfaatnya buat kalian, nggak menolong kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, itu bumi seluas itu sempit dirasa oleh kalian, padahal luasnya begitu luar biasa. Karena kita ngandalin diri kita. Kita kagum dengan diri kita, bukan mengagumi kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita hancur. Sekali lagi, kalau itu bisa terjadi di masa itu,
Mungkinkah mustahil terjadi di masa kita? Lalu mungkinkah kita bisa, mungkinkah tepat kalau kita santai-santai aja, nggak muhasabah, nggak introspeksi diri, nggak selalu mengembalikan ke diri kita sendiri, nggak saling mengingatkan, hati-hati ujub, hati-hati ujub. Suami menasihati istrinya, istri menasihati suami, orang tua mengingatkan anak-anaknya, anak-anaknya mengingatkan orang tuanya. Khususnya kita-kita yang punya kelebihan. Khususnya kita-kita yang punya kelebihan. Karena ketika kita lihat tadi keterangan para ulama tentang masalah ujub, itu kan ini penyakit sangat rentan terkena orang yang punya kelebihan atau orang punya kekurangan, hadirin. Tadi kan udah kita list tadi itu keterangan para ulama. Berarti ini penyakit, ini virus lebih rentan mengenai orang yang punya kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Mengenai murid atau orang atau mahasiswa yang ranking 1 dari atas atau yang dari bawah? Dari atas itu. Yang nilainya 9,5, 9,9, 9,7, 9,8 itu. Adapun kalau fisika 4, matematika 2,1, lalu kimia 3,5. Ujub, nggak punya perasaan tuh orang, beneran tuh. Itu kelewatan tuh, benar-benar. Kok masih bisa ujub itu loh. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Wa'afatul albab. Ini ujub ini, itu ngancurin orang-orang yang punya kapasitas, yang punya keistimewaan. Yang punya kelebihan. Jadi semakin kita punya kelebihan, semakin rentan kita ujub. Semakin lama kita ngaji, semakin besar potensi kita ujub. Kalau kita nggak muhasabatun nafas, kalau kita tidak selalu mengevaluasi diri sendiri, semakin banyak ilmu kita, semakin rentan kita ujub. Ketika kita pertama kali hijrah dan nggak bisa baca Quran, Iqra 1 aja belepotan, Iqra 1. Kira-kira potensi antum ujub berapa persen? Hah? Mungkin 0,000000001%. Tapi beda kalau misalnya sudah 5 tahun kajian. Lalu selama 5 tahun itu belajar bahasa Arab. Udah itu loh, udah kefahalak, bakhair, hayakumullah, masmuka, ismi Muhammad, casis gitu. Kalau dilepas di Mekah bisa hidup deh pokoknya, orang bisa pokoknya udah jago bicara. Kalau kita kan baru dilepas di Tanah Abang aja nih kita nih, cuman syukuran afwan aja gitu loh. Nah, anak ente gitu. Terus bacaannya udah 10 juz. Itu. Kan semakin rentan ujub. Kalau orang yang baca Inna a'tainakal kautsar, ngafalinya 2 minggu, lupanya 4 minggu, ujubnya di mana hadirin? Tapi kalau hafalannya sudah sampai Adz-Dzariyat misalnya gitu, hafalannya sudah sampai Al-Kahfi gitu loh. Hari Jumat sambil nunggu sholat Jumat, datang ke masjid jam 11, masih luang, yang teman-teman yang lain, teman-teman kantor baca Al-Kahfi sambil pegang mushaf, dia baca Al-Kahfi tinggal merem aja. Itu kan beda hadirin, beda. Sambil merem lagi, sengaja. Dan meremnya bukan nunduk, begini meremnya gitu. Agak-agak dibesar-besarin sedikit volumenya, biar yang sebelah kanan dengar, sebelah kiri dengar.
Itu kan ijab, kagum dengan hafalan diri sendiri itu kan besar. Saya punya guru hadirin. Itu yang saya tahu ya, hafalannya banyak. Mungkin hafal Quran banyak. Itu setiap menjelaskan Quran itu buka mushaf, baca. Padahal beliau hafal ayat tersebut. Kenapa? Jaga diri dari ujub, biar nggak terpukau. Dan bukan berarti semua harus demikian, enggak. Sebagian guru-guru kita langsung, sebagian ulama langsung. Tapi yang diambil itu bukan letter luck-nya, tapi bagaimana upaya setiap orang berusaha melawan potensi virus hatinya masing-masing. Dan potensi virus hati kita beda-beda. Tapi Nabi SAW bersabda, Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang-orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan nafsunya, dirinya, agar tetap on track di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengkhawatirkan sekali masalah ini. Kata Umar bin Khattab, akhwafu ma akhafu alaikum an tahliku fih. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian dan kalian akan hancur jika kalian terkena hal ini. Salatu khilal, 3 hal. Syuhun muta'. Umar bin Khattab, yang pertama kata Umar bin Khattab, syuhun muta'. Sifat kikir yang diikuti. Nah, kalau pelit kikir jangan diikuti hadir. Dan kita sering di persimpangan itu dalam benak kita. Kita kalau mau nyumbang tuh selalu seringkali syaitan ganggu. 100.000, 200.000. 100.000, 200.000. Atau 1.500.000. 1.500.000. Kalau udah begitu 1 juta udah gitu. Lawan tuh, jangan diikutin. Suka gitu gak sih? Enggak ya? Cuman saya aja berarti begitu ya. Merasa suka gitu enggak? Padahal udah niat nih mau kasih 200.000. 100.000 aja deh. 75 juga oke. Gitu. Atau 50.000. Akhirnya 25.000. Setelah pakai hitung-hitungan yang sangat ketat gitu. 25.000. Alhamdulillah. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Jadi pelit tuh jangan diikutin. Udah kalau udah niat tuh kasih udah. Itu ngancurin kita. Yang kedua, wahawan muttaba'. Hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu jangan diikuti. Kecuali yang halal. Kecuali yang halal dan tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi. Dan ujubnya seseorang pada dirinya sendiri. Terpukaunya seseorang pada dirinya sendiri. Hati-hati, khususnya kita yang punya kelebihan. Apapun. Itu tadi, kita sudah katakan tadi, apapun. Itu rentan. Ada berapa tadi ujub tuh? Ujub dalam masalah akal, kecerdasan, kejeniusan, pandangan yang tajam, ilmu, lalu lebih pintar daripada yang lain, keberanian, kecantikan, ketampanan, lalu kekuasaan, kedudukan, posisi, lalu ibadah, hati-hati yang punya ibadah bagus, yang punya puasa sunnah yang lebih daripada yang lain, yang baca Qur'annya tiap hari berjuz-juz, hati-hati itu, yang punya hafalan yang kuat. Terus yang punya jasa, punya sumbangan, punya peran di masyarakat, nasab, harta, banyaknya pengikut, banyaknya murid, banyaknya jamaah, banyaknya anak, keturunan. Ini semua kelebihan hadirin. Semua kelebihan. Hati-hati. Makanya dari sinilah kenapa, itu alasnya kenapa ulama mengatakan al-adab qoblal ilm, adab dulu sebelum ilmu. Karena pondasinya dikuatin dulu sebelum kita punya ilmu. Karena kalau ini kan kita lagi belajar adabul ilm. Kalau kita nggak pernah belajar tentang ujub, tiba-tiba langsung masuk ke ilmu, lalu kita cerdas, lalu dapat gitu, itu rentan sekali. Tapi kalau dari awal kita sudah
dikondisikan, hati-hati ujub. Ini rentan. Semakin Anda punya kelebihan, semakin rentan Anda kena. Ingat, Ali bin Abi Thalib mengatakan afatul albab. Ini adalah yang menghancurkan orang-orang yang berkelas, orang-orang yang spesial. Oh iya, semakin banyak ilmu, semakin rentan Anda. Semakin Anda punya banyak pengikut, semakin rentan. Semakin kajian Anda semakin meluas, semakin rentan Anda ujub. Maka orang kan, ya orang yang mulai dengan apa yang dimulai oleh para ulama, maka dia akan jaga, dan insya Allah dia akan selamat. Hadirin yang Allah muliakan. Terakhir, mari kita lihat contoh. Kalau nggak satu atau dua contoh tentang masalah ini. Contoh yang pertama dalam surat Ali Imran, hadirin. Ayat 37. Atau 36 lah ya. Atau 35, kita mulai 35. Kayaknya sampai ayat pertama nih Pak Ustadz. Enggak. Dari 35 aja. Ketika istrinya Pak Imran. Siapa nama istrinya Pak Imran, hadirin? Hah? Ya Bu Imran lah Pak Ustadz. Siapa istrinya Pak Imran? Hah? Ya, Masya Allah. Barakallahu. Ya. Ketika idh qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika istrinya Pak Imran, Bu Hana itu berkata, Rabbi inni nadhartu ma fi batni, inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernadar, bayi yang aku kandung ini ketika lahir, aku nadarkan berkhidmat di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni. Maka terimalah nadarku ini. Innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar dan engkau maha mengetahui. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika Bu Hana melahirkan anaknya, ternyata yang lahir anak perempuan, hadirin. Sebelumnya beliau pengen optimis nih anak laki-laki biar bisa berkhidmat ke Baitul Maqdis. Tapi ternyata perempuan. Di luar ekspektasi. Di luar perhitungan beliau. Lalu beliau menyampaikan isi hati beliau kepada Allah SWT. Qalat Rabbi wa inni wada'tuha untha. Qala Rabbi. Qalat Rabbi. Qalat Rabbi inni wada'tuha untha. Wahai Rabbku, yang aku lahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang dilahirkan oleh Bu Hana. Walaysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki memang berbeda dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Dan aku pilihkan nama untuknya dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku berdoa meminta perlindungan untuknya dan keturunannya kepada engkau dari syaitan yang terkutuk. Lalu apa yang terjadi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Dan Allah terima. Allah terima. Qabul, itu yang paling penting. Allah tuh terima. Allah terima nadarnya Bu Hana. Wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah
tumbuh kembangkan Maryam dengan pertumbuhan yang begitu baik. Itu kalau orang tua tuh menerima amalan, kalau Allah menerima amalan orang tua tuh hadirin, anaknya akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dikasih pertumbuhan yang indah, pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria. Allahu Akbar. Dan Allah utus Nabi Zakaria untuk menjaga Maryam. Pak Imran tuh wafat hadirin. Allah gantikan dengan sosok yang jauh lebih baik atau sosok yang lebih baik tanpa meremehkan Pak Imran sama sekali. Tapi Zakaria Nabi alaihi salam. Pak Imran bukan Nabi. Sangat soleh tapi bukan Nabi. Digantikan. Apa yang terjadi? Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab. Dan setiap kali Zakaria masuk ke mihrab, wajada indaha rizqa. Maka yang mengejutkan Nabi Zakaria itu setiap beliau masuk, selalu ada rizki di sana. Selalu ada rizki di sana. Al-Imam Mujahid, Ikrimah, dan lain-lain mengatakan bahwa yang ditemukan oleh Zakaria alaihissalam di mihrabnya Maryam adalah buah-buahan musim panas di waktu musim dingin. Dan buah-buahan musim dingin di waktu musim panas. Allahu Akbar. Luar biasa. Buah-buahan musim dingin di waktu musim panas. Lalu pas musim panas, pas musim dingin, buah-buahan musim panas di waktu musim dingin. Di switch. Bingung hadirin. Bingung gak hadirin? Enggak. Bingung lah. Maka Nabi Zakaria mengatakan, qala ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, dari mana ini semua berasal? Dari mana semua berasal? Apa jawaban Maryam hadirin? Qalat huwa min indillah. Maryam mengatakan, ini semua berasal dari sisi Allah. Allahu Akbar. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah hendaki. Tanpa hitung-hitungan. Hadirin. Zakaria alaihissalam berkata, qala ya Maryamu anna laki hadha. Ini tuh dari mana? Dan lihat jawaban Maryam, ini yang harus kita garis bawahi, ini bottom line-nya. Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Dari Allah. Bandingkan ucapan Maryam dengan ucapan Qarun sebelumnya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini karena saya pantas, saya layak, saya berhak. Tapi Maryam gak demikian. Padahal lebih ajaib daripada yang dimiliki oleh Qarun. Buah-buah musim, pada saat musim dingin yang ada tuh buah-buah musim panas. Dan ketika musim panas, buah-buahan musim dingin. Dan bagaimana cara Maryam menjawab? Bersih dari ujub hadirin. Huwa min indillah. Ini dari Allah. Maryam tidak mengatakan hal-hal yang menunjukkan keujuban. Maryam gak mengatakan ketika Zakaria mengatakan,
Qala ya Maryam anna laki hadha. Wahai Maryam, ini dari mana? Nggak tahu ya. Perkenalkan, saya wali Allah. Kan nggak bilang begitu hadirin. Wali. Ini saya wali. Saya emang suka begini, biasa lah. Ya, udah jangan norak deh, jangan norak gitu. Nggak bilang begitu. Saya memang luar biasa, nggak bilang saya. Mana ada saya di sini? Huwa min indillah. Huwa min indillah. Apa yang didapat Maryam lebih ajaib daripada apa yang kita dapatkan selama ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengucapkan kalimat yang sama? Atau yang kita angkat diri kita? Ini karena kerja keras saya. Ini karena jerih payah saya. Maryam kan bisa, ini karena saya tuh rajin ibadah. Karena Maryam kan juga bisa, beliau bisa mengucapkan itu kalau beliau mau. Ini karena saya rajin sujud, saya rajin beribadah, saya rajin sholat, saya rajin berzikir. Nah Maryam gak mengatakan demikian. Karena itu tadi. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa min indillah. Huwa min indillah. Allah kasih rizki kepada orang yang Allah kehendaki. Allah kasih rizki kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi nggak ada sama sekali sisi dirinya. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hadirin Allah muliakan. Padahal ayat ini menunjukkan, kata para ulama, menunjukkan adanya karomah bagi para wali-wali Allah. Karomah, ini kan karomah. Maryam wali Allah jelas. Tapi beliau nggak mengatakan itu. Karena beliau tidak tertipu dengan, beliau ngerti kondisi. Beliau nggak mau, masa nggak ngerti sih. Kan ada dalam pembahasan akidah, ini karomah wali. Nggak bilang gitu. Huwa min indillah. Pada beliau wali. Huwa min indillah. Kenapa hadirin Allah muliakan? Karena inilah salah satu inti dari kehidupan dan tujuan penciptaan. Apa sih tujuan penciptaan hadirin? Apa tujuan kita punya A, punya B, punya C, punya D? Allah sebutkan itu dalam sebuah ayat dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Surat apa ayat berapa? Surat At-Talaq ayat 12. Para ulama akidah mengatakan bahwa ini adalah tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan kita itu ada di dua ayat. Ayat ini dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Surat apa ayat berapa? Az-Zariyat ayat 56. Syukran. Makanya kata para ulama, tujuan pertama adalah ma'rifatullah. Tujuan yang kedua adalah ubudiyah lillah wahdahu. Tujuan pertama adalah tujuan kita diciptakan untuk mengenal Allah. Tujuan yang kedua untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan lihat ayatnya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahun. Dan begitu juga Allah yang menciptakan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahun.
dan turunlah ketetapan dan ketentuan Allah di sela-sela lapisan-lapisan tersebut. Allah ciptakan dinamika, takdir, kejadian. Untuk apa itu semua? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwa Allah lah yang maha berkuasa. Allah yang maha berkuasa. Jadi Allah kasih kita kecerdasan, tujuannya agar kita mengetahui Allah yang maha berkuasa. Allah kasih kita kekayaan agar kita sadar Allah yang maha berkuasa. Sebagaimana Allah miskinkan kita agar kita sadar bahwa Allah lah yang maha berkuasa. Allah buat daya ingat kita kuat. Tanpa kita, ada banyak orang nggak pernah dilatih. Dari awal kuat hafalannya. Dari awal hafalannya di dalam kepala. Kuat hafalannya. Itu bukan untuk bukan untuk ujub kepada diri sendiri, tapi justru agar dia sadar bahwa Allah yang maha berkuasa. Lalu dari dikasih hafalannya kuat, Allah buat dia lupa. Gitu. Hafalnya di luar kepala, di luar, jadi lupa udah gitu. Biar apa? Biar sadar bahwa selama ini bukan saya. Saya ini cuma dikasih sama Allah tabaraka wa ta'ala. Intinya tuh ke sana hadirin. Tapi manusia lupa pesan itu. Sehingga dia pikir dianya yang hebat. Lihat Maryam. Enggak. Huwa min indillah. Innallah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Lihat pesan itu dapat. Belum mengerti tujuan hidup itu mengerti. Banyak kita nggak ngerti tujuan hidup kita. Sehingga kita pikir kita yang berhak mendapatkan achievement tersebut. Kita yang berhak mendapatkan penghargaan, padahal kita nggak berhak. Yang berhak hanya Rabbul Alamin. Dan itu inti dari kehidupan. Makanya nggak heran ketika seseorang berpikir dirinya, maka itu persekutuan kata sebagian para ulama dengan diri sendiri. Nah ini nggak boleh terjadi di tengah-tengah kita sebagai orang yang belajar dan menuntut ilmu, bukan kita. Makanya orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa tidak tertipu dengan apa yang dia punya, karena itu hanya pemberian. Dia punya sesuatu itu untuk menjelaskan bahwa Allah lah yang maha berkuasa, bukan dia. Itu hal penting. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, sekali lagi bandingkan antara ucapan Maryam dan ucapan Qarun, sehingga kita bisa mengambil ibrah dalam masalah itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Jamaah, para ulama, al-ustadz, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana cara selamat dari sifat sombong yang sekecil dzarrah atau riya yang samar seperti semut, ujub yang sulit dideteksi? Apakah setiap manusia dituntut perfect 100% sama sekali bersih dari penyakit tersebut? Saya pribadi sering merasa bahwa rasa-rasanya saya tidak mungkin selamat. Saya sering baru sadar bahwa bersikap sombong, ujub, riya di suatu perkara, dan ini baru saja saya sadari setelah lewat 3 hari atau sepekan atau sebulan bahkan lebih. Maka bagaimana jika saya Allah wafatkan belum sadar dan belum bertobat darinya? Mohon penjelasannya dan nasihat Ustadz. Wafaqakumullah, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama bahwa
Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala menukilkan ucapan para ulama kita yang intinya bahwa ilmu itu harapan, bukan keputusasaan. Ilmu itu harapan. Dan rasa takut kepada Allah itu berbeda dengan rasa takut kepada makhluk. Sebagian ulama mengatakan bahwa di antara perbedaannya, kita kalau takut sama makhluk, kita berusaha menghindar kalau kita bisa. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kabur. Di antara perbedaannya juga, rasa takut kepada Allah itu memberikan harapan. Adapun rasa takut kepada makhluk seringkali memberikan keputusasaan. Dan itu baru bisa dimengerti kalau kita merasakan sendiri. Ilmu itu harapan, hadirin. Dan pembicaraan masalahnya cukup panjang, tapi ilmu itu harapan. Jadi ketika kita mengetahui bahwa asyirku fi ummati akhfa min dabibin namli, misalnya syirik di tengah-tengah umatku itu lebih samar seperti semut hitam. Atau la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, gak akan masuk surga orang yang memiliki sifat sombong walaupun sebesar partikel terkecil. Itu bukan memberikan keputusasaan, atau bukan, tujuannya bukan untuk memberikan pesimistis atau pesimisme. Justru itu memberikan harapan. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqi man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqafi. Kata para ulama, aku mengetahui keburukan atau aku mengetahui virus itu bukan agar aku mengerjakan atau terjatuh ke dalamnya. Barang siapa yang tidak tahu keburukan dan kebaikan, dia akan jatuh ke dalam keburukan tersebut. Jadi justru kita tahu itu untuk menghindar. Kita tahu betapa bahayanya virus-virus tersebut. Itu harapan kita selamat dari virus itu. Justru kalau kita nggak tahu, kemungkinan besar kita nggak selamat. Itu poinnya. Dengan kita tahu, ada harapan. Ya nggak sih hadirin? Dengan hadirin sekalian Allah muliakan. Apabila seorang sakit dengan penyakit yang ganas dan menakutkan, namun semakin cepat dan semakin dini dia tahu penyakit tersebut, dan semakin dini terdeteksi dan dia sadar dia berpenyakit, harapan untuk sembuhnya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Tapi justru pola pikir kita apa? Mas cek darah ya? Enggak, nanti tahu lagi. Nah itu kan kebalik logikanya. Justru semakin cepat tahu, semakin ada harapan. Semakin terlambat tahu, semakin kecil harapannya. Bisa dipahami tidak hadirin sekalian? Kan itu. Jadi justru dengan kita tahu, oh bahaya banget ya sombong, oh bahaya banget ujub ya, oh bahaya banget ria, itu semakin memperbesar harapan kita selamat. Nah, solusinya apa? Minta pertolongan kepada Allah. Isti'anah billah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika Anda ingin minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah kasih janji kan kepada kita, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan. Dan yang kedua, ini adalah sebuah perjuangan seumur hidup. Perjuangan seumur hidup. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan dirinya, menawan nafsunya, agar selalu berada di atas ketaatan kepada Allah. Ini perjuangan seumur hidup. Dan barang siapa yang kehidupannya diisi dengan jihadun nafas, dengan berjuang melawan nafsunya sendiri, mengalahkan atau melawan virus-virus tersebut, maka Allah akan kasih garansi dan jaminan bahwa dia akan wafat di atas perjuangan itu dan husnul khatimah. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah dan para ulama memberikan kaidah kepada kita, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka kemungkinan besar dia akan wafat dengan pola tersebut. Barang siapa yang hidup dengan pola senantiasa melawan nafsunya, senantiasa melawan
virus-virus hatinya, maka dia akan wafat dalam kondisi tersebut. Bukan justru wafat dalam kondisi terjatuh dalam kasus itu, bukan. Asal pola kita melawan, dan melawan. Dan Allah nggak akan zolimi hambanya. Makanya ilmu itu harapan. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah nggak akan zolimi hamba-hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang di atas jalan kami, kami akan kasih petunjuk. Dalam surat Al-Ankabut. Jadi itu yang perlu kita memang berat, tapi kita berinteraksi dengan Rabb yang tidak mungkin menzolimi kita. Dan Allah janji sama kita. Dan Allah nggak akan mengingkari janjinya. Barang siapa yang berjuang bersungguh-sungguh, Allah akan kasih hidayah. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.